Randy Kiernet, benarkan terjadinya kecelakaan mobil yang menimpa dirinya dan sang istri yang tengah berada di kursi penumpang sebelahnya saat kejadian tersebut. Randy juga mengungkapkan dalam kejadian naas yang terjadi di ruas tol Cikampek kilometer 6 tersebut, mobilnya pun sempat menabrak tembok pembatas sebelum akhirnya terguling sebanyak 3 kali dan berakhir keduanya mendapatkan luka serius di beberapa bagian tubuhnya. Lantas, seperti apa kronologi kejadian kecelakaan tersebut menurut Randy? Dan benarkah Lady mengalami kondisi yang cukup parah seperti yang diungkapkan oleh manajer Lady sebelumnya yang menyatakan jika artisnya mendapatkan luka cedera di bagian otot bahu, pinggang, pinggul, dan kaki kirinya? Sementara itu, setelah kejadian naas yang menyebabkan beberapa luka serius di beberapa bagian tubuh Randy maupun Lady, diketahui Lady pun masih menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mencari informasi mengenai kondisi Lady, tim intens investigasi pun mencoba mendatangi langsung rumah sakit tempatnya dirawat. Lantas, seperti apa kondisi Lady saat ini? Dan seperti apa perasaan Randy yang seperti kembali mengulang sebuah kesalahan kepada sang istri, di mana kali ini tidak hanya menimbulkan luka di hatinya, namun juga luka di bagian fisiknya. Di lain sisi, kedatangan Randy kemarin pun memang diketahui untuk melanjutkan proses mediasinya yang kedua, yang juga diminta olehnya untuk memperbaiki komunikasi serta kemungkinannya untuk rujuk dengan wanita yang sudah memberikannya 3 orang anak itu. Lantas, seperti apa sebenarnya komunikasi di antara mereka saat ini? Benarkah upaya Randy yang senantiasa menemani Lady di rumah sakit membuat timbulnya kembali rasa cinta di antara mereka dan ada secerca harapan untuk kembali rujuk? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diketahui sebelumnya, hari ini merupakan hari bersejarah bagi pasangan Randy dengan Lady. Pasalnya akan diselenggarakan persidangan beragendakan mediasi terkait gugatan perceraian yang dilayangkan Lady di Pengadilan Negeri Bekasi. Meski begitu, Lady dan Randy yang di hari sebelumnya sempat mengalami kecelakaan tunggal yang terjadi di ruas tol Cikampek kilometer 6 ternyata hanya dihadiri oleh Randy yang masih terlihat meringis kesakitan sembari menahan rasa sakit yang sedang dirasakan di beberapa bagian tubuhnya dan tetap memilih untuk hadir. Ya, Randy usai persidangan mediasinya yang tidak dihadiri oleh sang istri karena masih dalam perawatan membenarkan sudah terjadi kecelakaan tunggal yang dialami oleh dirinya dan sang istri yang tengah melaju dengan sebuah mobil di jalan tol sekitar jam 3 dini hari. Randy pun menceritakan kembali bagaimana peristiwa naas itu menimpa dirinya dan sang istri, yang berawal dari dirinya yang akan berbelok sedikit ke kiri untuk keluar dari ruas tol tersebut. Kasih jalan ya. Kasih jalan dulu ya. Sorry. Kasih jalan dulu, kasih jalan dulu, jalan dulu.
Siap ya. Bang Randy jalan misi ya. Infonya Lady kecelakaan. Gimana kabarnya apa? Kecelakaan di mana? Ya, nanti setelah mediasi kita sampaikan ya. Ada sesinya ya. Thank you ya. Iya. Ya, kalau berita soal kecelakaan, ya benar kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita, maaf ya ini ngomongnya agak susah, oke. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita ada komunikasi, pulang dari situ. Kondisinya baik-baik aja, kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak beton pembatas sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Udah, pokoknya dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang Lady aku yang ngurus. Randy pun menambahkan mobil berjenis tipe penumpang yang dikendarainya pada saat itu mengalami kondisi yang cukup parah hingga menyebabkan keluarnya airbag dan sampai mengeluarkan asap karena menabrak beton pembatas dan berguling sampai 3 kali. Beruntung, keduanya pun selamat dalam insiden tersebut. Walaupun Randy menuturkan masih merasakan beberapa sakit yang kini bersarang di beberapa bagian tubuhnya. Seperti halnya tangan kanannya yang kini masih diperban, yang menurut Randy kulitnya terkelupas sehingga harus diperban. Selain itu, Randy pun juga masih merasakan sakit di punggung bagian belakangnya yang kemungkinan patah. Dan ada juga memar di bagian perut sebelah kanan dan bagian kepala serta pundak yang terkena airbag dan safety belt dalam insiden tersebut. Lantas seperti apa saat Randy mengingat kembali insiden tersebut? Dan bagaimana kondisi mobilnya yang menjadi saksi dalam peristiwa yang bisa saja menewaskan nyawanya tersebut? Parah. Karena 3 kali Mbak nabrak beton dulu. Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya, yang bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobilnya udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa kebuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady. Pas mau turunin Lady kan, kakinya Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi udah saya gendong masuk ke belakang, bawa ke rumah sakit. Oh ya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang datanya yang nolongin kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masih nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget. Beneran terima kasih tuh buat bapak yang nolong. Karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh tuh bawa ke rumah sakitnya gimana. Karena jujur saya panik, takut Lady kenapa-napa pas itu. Tanpa seizin dari yang bersangkutan, itu pesannya seperti apa? Berarti memang dia nggak ngizinin buat dipublish ya Pak? Iya. Ada alasannya sih Pak? Hah? Ada alasan kenapa? Saya nggak tahu juga. Kalau kecelakaan kan global. Ya, ini punya kepolisian.
Ya, kejadian naas yang menimpa Randy dengan Lady memang cukup tragis dan terjadi di saat mereka tengah berusaha besar untuk memperbaiki komunikasi serta hubungan rumah tangga di antara mereka. Randy pun juga mengatakan dengan insiden tersebut, terlebih lagi dengan bagaimana dia mengingat dengan jelas bagaimana kondisi sang istri dan bagaimana rasa sakit yang harus ditanggungnya saat kecelakaan tersebut membuat Randy pun tidak bisa menutupi perasaan sedih dan juga bersalahnya. Lantas, benarkah ada beberapa kesalahan fatal yang diambil Randy sehingga membuat kecelakaan tersebut tidak dapat terelakkan? Dan benarkah pula Randy menyangkal sempat terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan mobil yang ditumpangi keduanya menabrak beton pembatas jalan dan berguling sampai 3 kali. Ngantuk atau Nggak ada, nggak ada. Karena kan dari posisi jalur kanan lalu ke kiri. Kita pindah jalur kiri karena mau masuk keluar tol apa? Tiba-tiba kah atau? Enggak tiba-tiba kok. Itu kondisinya juga santai, lagi ngobrol. Nggak ada ngantuk, nggak ada kondisi terkait apa-apa ya. Pokoknya kilometer 6 aja Mbak. Pokoknya mau pindah jalur aja. Kita ya kayak biasa aja kita nyetir, mau pindah jalur gimana. Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter, langsung keseret apa ya bilangnya, nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia dia. Udah, saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut ya kenapa-napa itu ya semakin ya itu hikmahnya saya takut dia kenapa. Jadi yang paling penting di dunia buat saya sekarang dia, saya mau ngerawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, mau ngurus lagi dulu. Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Sementara itu, mengenai kecelakaan yang menimpa Lady dan Randy, sebelumnya manajer Lady pun juga mengungkapkan terdapat luka yang cukup fatal yang menyebabkan luka cedera di bagian otot, bahu, pinggang, pinggul dan juga kaki kirinya. Lantas, bagaimanakah Randy menjawab hal tersebut? Dan bagaimana pula Randy mengungkapkan kondisi sang istri saat ini? Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga, puji Tuhannya nggak ada luka yang serius dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Lady dirawat. Kalau ini kita dicoba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek, Lady juga dicek. Jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih, cedera otak. Sementara itu, setelah kejadian naas yang menyebabkan beberapa luka serius di beberapa bagian tubuh Randy maupun Lady. Lantas, seperti apakah kondisi Lady saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya.
Sementara itu, pasca insiden yang dialaminya itu, Randy pun menceritakan jika ia menumpang sebuah mobil dan dibawa ke salah satu rumah sakit terdekat. Randy juga mengungkapkan pasca insiden tersebut ia pun terus memperhatikan kondisi sang istri dan terus menjaganya hingga saat ini. Dan untuk mencari informasi mengenai kondisi Lady, tim intens investigasi pun mencoba mendatangi rumah sakit tempat Lady dirawat. Dan seperti inilah kondisi Lady Nayawan menurut pantauan tim intens investigasi. Sudah membaik, butuh perawatan lagi sama istirahat aja. Ya, selain mengkhawatirkan kondisi sang istri, Randy pun juga terus mengupdate kondisi kesehatan anaknya yang terdampak pasca insiden ini. Randy mengungkapkan sempat mengambil jeda waktu sebentar untuk memberikan informasi terkait kejadian yang dialami olehnya kepada keluarga dan anak-anaknya. Meski begitu, Randy pun mengungkapkan baik keluarga ataupun anak-anaknya sudah mengetahui insiden naas yang dialami mereka berdua. Anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? Sudah mengetahui tanggal hari Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih, karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi kayak gitu, saya juga kondisinya lagi kayak gini. Biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga, anak-anak udah tahu. Di lain sisi, kedatangan Randy kemarin pun memang diketahui untuk melanjutkan proses mediasinya yang kedua, yang juga diminta olehnya untuk memperbaiki komunikasi di mana kemungkinannya rujuk. Lantas, seperti apa sebenarnya komunikasi di antara mereka saat ini? Benarkah ada secerca harapan untuk kembali rujuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di lain sisi, kedatangan Randy kemarin memang diketahui untuk melanjutkan proses mediasinya yang kedua, yang juga diminta olehnya untuk memperbaiki komunikasi dan juga kemungkinannya rujuk dengan wanita yang sudah memberikannya 3 orang anak itu. Lantas, seperti apa sebenarnya komunikasi di antara mereka saat ini? Benarkah upaya Randy yang senantiasa menemani Lady di rumah sakit membuat timbulnya kembali rasa cinta di antara mereka dan ada secerca harapan untuk kembali rujuk? Tadi mediasi berjalan lancar, tadi dari pihak Randy sudah memberikan proposal perdamaian kepada kita, kuasa hukumnya. Jadi kita mempelajari dulu dan diskusi kepada Ibu Lady nanti. Nanti kita juga akan memberikan tanggapan secara langsung kepada kuasa hukum di depan mediator nantinya, tanggal 16. Karena mengingat Ibu Lady kemarin mungkin ada kecelakaan, mungkin teman-teman sudah mengetahui kemarin Bu Lady lagi proses recovery. Jadi tanggal 16 nanti kita berikan tanggapan atas proposal perdamaian yang disampaikan. Kalau peluangnya kita berharap ini untuk kepentingan kedua belah pihak. Kalau komunikasi akhir-akhir ini sudah baik komunikasinya. Tapi kan keputusan kan tetap sama Ibu Lady nantinya. Kami masih menunggu informasi nanti dan tetap koordinasi dengan Ibu Lady. Kalau hari sana mungkin nanti tanggal 16 kami sampaikan melalui tanggapan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.